Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan saya Rina Afla sebagai host Seragam Nusantara. Kali ini kita mengunjungi salah satu pengrajin wayang golek. Bisa dilihat teman-teman karya-karyanya. Dan ini adalah salah satu pengrajin wayang golek. Siapa Pak? Boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Pani dan saya adalah keluarga besar pengrajin wayang golek, khususnya di Kota Bogor. Oh, keren ya teman-teman. Nah, kali ini kita pastinya akan membahas sejarah tentang wayang golek ini. Nah, kalian tetap stay tune ya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan aja kali. Nah, gini Pak, bagaimana sih sejarahnya tempat ini itu ada tentang apa pengrajin wayang golek ini? Boleh dijelaskan mungkin? Secara garis besar wayang golek memang telah ada sejak kurang lebih 600 tahun yang lalu ya. Cuman wayang golek itu kebetulan adalah versi kedua daripada wayang yang telah eksis di bumi Nusantara. Yang pertama yang kita kenal sampai hari ini adalah wayang kulit. Perlu dicatat, wayang yang pertama adalah wayang kulit. Yang kedua, wayang golek. Wayang golek menurut beberapa sumber yang pernah saya baca, dulu di Jawa ketika wayang kulit itu sudah eksis, maka pengrajin di sana mencoba untuk mencari sedikit inovasi untuk membuat salah satu karya seni, namun dalam bentuk lain. Singkat cerita, timbullah wayang golek, dibuat dari kayu. Kendati ini merupakan inovasi baru, wayang golek di Jawa itu sendiri tidak laku istilahnya. Sepi peminat karena mungkin orang-orang masih dengan sesuatu yang baru itu belum terlalu terbuka. Singkat cerita, adalah seorang beberapa santri ya. Kan kalau dulu itu kebudayaannya masih non formal ya. Ada beberapa santri dari Cirebon yang berkunjung ke Jawa yang belajar agama. Dan mereka melihat ada salah satu wayang nih baru, wayang kulit, wayang golek gitu kan, dibawalah ke Cirebon. Nah itulah awal cerita daripada eksistensi wayang golek ya. Yang kedua, dalam konteks keluarga kita di Kota Bogor ini khususnya ya, kita di sini generasi itu generasi. Yang pertama dari almarhum ayahku. Beliau memulai istilahnya menekuni menjadi seorang seniman itu dari tahun 1965 sampai dengan beliau tutup usia di mungkin 70-an tahun ya. Kebetulan 5 bulan yang lalu beliau telah berpulang. Sampai hari ini setelah sepeninggal bapak diteruskanlah oleh kakakku yang beliau itu merupakan manajer lah, kecil-kecilan di tempat ini gitu loh. Oh berarti ini tuh asalnya pengrajin itu memang sudah turun-temurun ya? Iya, cuman dalam konteks keluarga kami dimulai sejak almarhum ayahku tahun 1965. Untuk motivasi Bapak selama ini tetap menjalankan warisan ini, Bapak? Iya, ini bagus sih, cuman kita paling sering dengar ini ya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya gitu ya. Itu peribahasa yang sangat umum ya. Mungkin saya kira itu juga berlaku bagi kami. Kedua juga wayang golek kan selain daripada karya seni, wayang golek juga merupakan identitas bagi kami sebagai seorang warga Sunda gitu ya. Iya betul sekali. Maka saya kira sudah menjadi semestinya bahwa kita sebagai orang Sunda yang berbudaya, kita mempertahankan apa yang menjadi budaya dari leluhur kita, dan kita hanya sekedar meneruskan budaya yang ada. Syukur-syukur bisa melestarikan, syukur-syukur bisa mengedukasi teman-teman di luar sana. Ya, baik. Oke teman-teman, itu tadi pemaparan secara singkat mungkin ya Pak, secara panjang, mungkin panjang lebar juga, agak panjang juga tentang sejarahnya wayang golek ini, kemudian tentang Bapak Pani, pengrajin wayang golek secara turun-temurun. Nah, selanjutnya kita akan lanjut lagi setelah segmen berikut. Jadi stay tune ya guys. 안녕하세요. 토스토스. Lebih gede, woi.
Lebih berasa cuy. Lebih tenang pasti, Hostos jadi lebih terus. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Rina Afla. Setelah segmen tadi, kita akan lanjut mewawancara Pak Pani tentang wayang golek pastinya ya. Oke. Pak kan tadi sudah menjelasin sejarah-sejarahnya kan. Nah sekarang mungkin teman-teman mungkin boleh tahu nggak cara untuk membuat wayang golek, kan kelihatannya kayak susah terus beda-beda juga kan ya Pak ya. Baik. Di sini tuh ya Pak, boleh Ya, dijelaskan baik, mungkin. terima kasih. Jadi pertama tentu harus diawali dari kita membuat kepalanya. Ya. Pertama kita ambil satu bilah kayu, kita potong-potong jadi dua, lalu kita ukur kira-kira ukuran apa yang kita gunakan. Dalam wayang golek yang kita produksi ini ada 3 ukuran, very big, small atau standar ya, middle dan small one yang kecil. Kalau yang ada di belakang kita ini ukuran standar. Dari semenjak awal bikin, dari awal processing sampai ke kayu mentah, wayang setelah jadi, cuman belum dicat, itu kurang lebih 3 hari. Belum termasuk painting dan lain-lain. Kalau dengan cat biasanya mungkin mengambil waktu sekitar 2 atau 3 hari. Dan di waktu yang sama kita bareng-bareng ya. Ada yang bikin kepala, bikin badan, bikin kaki, dan ibuku bikin baju. Nah nanti setelah proses pengecatan selesai kita kumpulin, baru kita sambung-sambung. Karena kan kalau lihat golek ini dia punya berbagai piece per part-part gitulah ya. Ada beberapa bagian. Nanti kita kumpulin, terus setelah selesai dipasang baju terakhir oleh ibuku. Yang kurang lebih memakan waktu 5-7 hari per satu wayang ukuran standar. Ini ukuran standar ya. Yang kita bilang standar, jadi standar ini adalah wayang yang biasa digunakan untuk pentas. Pentas wayang golek kayak gitu. Adapun ukuran besar biasanya ditaruh di untuk dekorasi dan lain-lain. Berarti cukup lumayan lama juga ya Ya. untuk satu wayang itu. Ya. Nah mungkin kan sekarang tuh udah zaman tuh terus maju kan, mungkin Iya, kayak iya. banyak banget nih teman-teman pastinya kayak anak muda zaman sekarang ya kan Pak, jadi ngelupain budaya warisan Indonesia. Nah buat Bapak sendiri kalau buat mungkin mau ngasih motivasi nih buat anak-anak muda kayak jangan melupakan budaya warisan ini, Bapak sebagai Bapak pengrajin wayang golek ini mungkin. Ya jadi sebelum kita bisa memotivasi orang, paling tidak kita harus bisa memotivasi diri sendiri. Itu paling tidak modal kita. Kita harus bisa memastikan bahwa kita telah mengerjakan yang terbaik, kita telah berdedikasi. Saya berkaca kepada ayahku sejak tahun 65 sampai terakhir dia tutup usia, dia telah dedikasikan hidupnya untuk wayang golek. Mungkin itulah yang dapat kita pelajari untuk kita pribadi ya sebagai pengrajin gitu. Pertama dedikasi, ketekunan, sabar dan konsisten. Adapun untuk teman-teman di luar sana yang cinta akan budayanya, yang patut kita sadari adalah kita ini adalah bangsa yang besar. Kita punya berbagai macam budaya. Kita harus percaya diri dengan apa yang kita punya. Kita lihat beberapa negara di luar sana, ada Jepang, Korea dan lain-lain. Mereka itu di zaman dulu mungkin tahun 60-an atau 70-an sama gitu loh. Seperti kita di masa itu. Cuman mereka bisa berkembang pesat. Tapi di tengah perkembangan mereka tidak melupakan jati diri mereka. Mereka berkembang dengan apa yang mereka punya, yang mereka sebut budaya. Kita berkaca kepada diri kita, sudahkah kita menjadi seperti mereka? Apakah kita percaya diri akan identitas diri kita? Jangan jauh-jauh, di Bogor. Lihat deh anak muda di luar sana. Kan kalau bicara budaya itu ada juga bahasanya di dalamnya. Betul. Di Bogor sana orang-orang udah bilang gua lu. Harusnya kan abdi saya. Kalau kita merujuk kepada budaya lokal. Tapi kan kita nggak pasca itu ya. Cuman kita paling bisa mengingatkan bahwa jangan malu dengan identitas kita sendiri. Tetap pertahankan apa yang memang menjadi identitas kita. Toh kemajuan zaman tidak akan dihambat kok. Kita bisa melihat juga bagaimana
negara luar berkembang dewasa. Oke. Mungkin itu aja sih. Ya, baik Pak. Terima kasih ya Pak atas Ya. motivasinya untuk teman-teman nih. Nah, jadi dengerin teman-teman ya guys nih. Tadi katanya kita emang harus ngikutin zaman, tapi kita juga kayak harus mempunyai jati diri Iya, kita betul. sebagai negara Indonesia. Jangan kayak kan kita contohnya aja nih sekarang kayak batik tuh punya Malaysia, jadinya kan pastinya kan Indonesia ya Giliran Pak, diklaim baru iya, ya, baru iya. gembor-gembor. Nah, Oh. harusnya kita tuh udah mulai sadar dari diri kita sendiri pastinya ya Pak. Oke, segitu aja talk show hari ini di Ragam Nusantara. Terima kasih ya Pak Terima atas kasih, Mbak waktunya. Selamat siang, dadah, sampai bertemu lagi, berjumpa lagi. Terima kasih.